menurut saya ada banyak cara lebih baik daripada menggunakan instrumen hukum pidana. Instrumen hukum pidana malah menimbulkan dari penegakan yang diskriminatif. Karena fungsi pengawasan itu sangat penting ya dalam Sangat. satu roda pemerintahan. Bukan berarti memang itu tidak jalan, tapi memang cukup klasik ketika you are in power, itu memegang satu kendala, ada satu akibat-akibat yang memang pengawasan kadang-kadang lost control, walaupun pengawasnya ada. Ya. Baik, oke. Nah itu kita tidak bisa tarik ya garis yang memang yang akurat nih atau yang batasannya, apakah kebijakannya kurang atau memang sudah baik, tapi pada kenyataannya memang ingin hadapi pada saat ini korupsi, mentalitas, quality of human capital kita ya memang seperti itu. Baik, ini agak sedikit berbeda mengenai pertanyaan berikutnya. Di ujung ngopi santai bersama podcast dan vlog di acara Kanvas Kosong, Law, Life and Matters, mengenai pidana yang berhubungan dengan private. Ini kita punya filosofi Pancasila. Apakah Pancasila bisa memasuki ke wilayah privat? Contoh, pernah lama kasus-kasus selebriti yang melakukan hubungan badan di luar nikah. Sekarang ada satu agenda, bisakah dibilang agenda, bahwa pemindanaan suatu hubungan di luar nikah yang akan ditetapkan itu Kriminal. mengkriminalisasi seseorang yang melakukan hubungan. Misalnya sebelumnya ada kasus selebriti, musisi yang sempat viral. Nah, rekan-rekan pernah dengar juga musisi tersebut. Jadi kasus privat hubungan badan viral, terutama ketika itu terjadi oleh sekelompok selebritis, musisi atau siapapun mereka yang dianggap public figure. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah mengenai kasus ketika private atau kehidupan privasi itu yang ada hubungan dengan mereka aktivitas dalam seksualitas akan menjadi unsur pidana atau bisa dipidanakan. Kira-kira Kang Pohan bisa memberikan satu gambaran seperti apa? Ini kita punya filosofi Pancasila, ada private life, ada cultural value yang sifatnya berbeda, yang hukum positif mungkin tidak bisa digunakan ketika ini harus digunakan dalam pidana nanti. Mohon. Jadi gambaran ini sedikit bukan sedikit akan menjadi hal yang eksplosif. Ya, jadi begini, kita kadang-kadang ketika kita menolak rencana itu, mau mengkriminalisasi seks di luar nikah. Kemudian sebagian orang mengecam seakan-akan kalau kita menolak rencana itu dituduh sebagai mendukung seks di luar nikah. Padahal harusnya tidak dibaca seperti itu, ya kan? Ketika kita menentang itu tidak berarti kita mendukung seks di luar nikah. Bahwa seks di luar nikah pakai ideologi apapun itu sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Pakai kacamata Pancasila itu sesuatu yang buruk. Namun pertanyaannya adalah apakah kita perlu mengkriminalisasi setiap sesuatu yang buruk itu? Ya? Kita tidak menegur orang tua juga sesuatu yang buruk. Ya, kita tidak mengucapkan selamat pagi juga sesuatu yang buruk. Tapi apakah kita mau mengkriminalisasi juga? Jadi mengkriminalisasi adalah soal yang lain. Persoalannya adalah bagaimana kita memperbaiki sesuatu yang buruk itu dengan cara yang tepat. Karena kalau caranya tidak tepat, alih-alih kita mau memperbaiki keadaan, kita malah memperburuk keadaan. Dan resistensi semakin tinggi untuk dan bisa menjadi faktor kriminogen. Saya membayangkan misalnya seks di luar nikah akan dikriminalisasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah diskriminasi dalam penegakan hukum. Dan itu pasti bisa
Hampir saya jamin. Siapa yang akan kena? Mereka yang bukan siapa-siapa. Kita sekarang aja dengan mudah melihat di tayangan di televisi ya. Ya. Misalnya kan ada penggerbekan di Di hotel-hotel, hotel. di gedor-gedor. Apa kita pernah melihat hotel bintang 5 yang siang bolong di gedor-gedor atau malam-malam di gedor-gedor? Ditanyain satu persatu siapa penghuninya. Kan semua melati. Ya kan? Ya. Dari situ saja kita sudah bisa tahu. Lihat diskriminasi terjadi. Lihat Amerika, pengalaman Amerika tahun 20-an. Ketika bagaimana mereka mencoba menyelesaikan persoalan perdagangan minuman keras dengan cara yang tidak tepat. Apa yang terjadi? Asal muasalnya mafia itu kan ya di sana itu. Jadi ketika aturan dibuat tidak dibayangkan bagaimana proses penegakannya, salah yang terjadi menjadi faktor kriminal. Tapi urgensi seperti ini, dorongan seperti ini memang ini apa tujuan daripada sehingga harus dilakukan bahwa akan ada perubahan dalam Persis. KUHP. Itu Pidana jadi ya. pertanyaan. Adakah urgensinya juga? Apakah tidak ada cara lain yang lebih baik dalam mengatasi persoalan itu? Menurut saya ada banyak cara lebih baik daripada menggunakan instrumen hukum pidana. Instrumen hukum pidana malah menimbulkan tadi penegakan yang diskriminatif dan problematiknya juga. Karena ini sifatnya karena begitu privat orang melakukan Betul. hubungan yang Bagaimana pembuktiannya? Ya kan? Bagaimana dengan masyarakat adat? Apa definisi pernikahan? Itu semua menjadi persoalan. ya. Kalau Dan di Nusantara ini memang hukum pernikahan pun bervariasi ya. betul. Kalau mereka bisa melakukan pernikahan secara hukum positif atau dengan cara adat mereka misalnya di Papua atau Makanya di mana. kalau disebut di luar nikah itu di luar nikah berdasarkan hukum positif tentunya kan. Ya. Maka bisa menyasar kemana-mana juga. Oke. Kalau ditafsirkan, oh enggak, itu termasuk semua orang bisa mengadakan ritual pernikahan bohong-bohong. Jadi persoalan juga. Jadi harus hati-hati ya dalam upaya mengkriminalisasi hal seperti itu. Tidak berarti kita mendukung seks di luar pernikahan, tetapi menurut saya ada cara yang lebih baik yang bisa digunakan. Ini tabrakannya akan lebih besar ke adat. Enggak, bukan cuma adat. Tabrakannya adalah selain kain dengan adat adalah soal penegakan dan soal keberhasilannya. Sekarang kalau kita pikir begini ya, kita punya anak quote unquote nakal, ya kan? Dia melakukan sesuatu yang tadi seks luar nikah, dan kita kemudian tahu, kita sebagai orang tua, siapa yang lebih baik mendidik anak ini? Sipir penjara atau kami orang tua yang akan mendidik? Kalau dengan kriminalisasi, maka sipir penjara yang akan mendidik. Akan mengambil alih Peran orang posisi tua. peran orang tua. Apa benar itu? Apa benar sipir penjara akan menyelesaikan persoalan moral seperti ini? Ya, kalau begitu ini dampak kepada industri pariwisata akan berbeda juga. Sekarang orang datang ke Indonesia misalnya. Itu juga masalah yang Maka akan ditanya berikutnya. setiap orang mana surat kawinnya. Betul. Dan bukan cuma itu. Ketika satu kamar dan gak ada surat kawin, kemudian ditangkap. Karena dilakukannya di Ya, bumi Indonesia kan. betul. Apa nggak jadi masalah? Kalau kita nanti meng-create dengan delik aduan, dengan delik apa, saya kira itu mencari-cari dan siapa yang nanti mau Akankah ini di-push, didorong terus sehingga bisa dijadikan satu. Sampai hari ini di dalam draft masih begitu. Dan menurut saya pemerintah harus berani mengevaluasi. Ketika ada dorongan seperti ini, siapakah kelompok-kelompok ini yang memang merasa harus diiyakan? Saya tidak Saya spesifik, jadi maksudnya ini kadang-kadang saya kira juga ini dalam rangka memuaskan kelompok. dulu pernah undang-undang pornografi sempat jadi perdebatan. Betul. Kalau misalnya ada tayangan tertentu, sehingga memang itu terjadilah dikabulkan undang pornografi, walaupun pada kenyataannya juga tidak dilakukan enforcementnya. Tapi kalau hal ini kan sedikit malah lebih ekstrim daripada undang-undang pornografi, karena ketika kita memiliki satu industri pariwisata,
apakah mereka akan melakukan satu pengawasan tertentu di Pulau Dewata misalnya, atau di Raja Ampat, atau di sifat-sifat yang mereka akan melakukan ketika mereka datang ke sini. Ya, Ya, kontrolnya juga tidak ada, walaupun itu betul. bisa dibuat mengenai kriminalisasi seperti itu. Ya kan, misalnya apakah nanti akan dibuat pengecualian misalnya? Ya saya kira tidak benar dong kalau dibuat pengecualian. Pertanyaannya kenapa harus dibuat pengecualian? Mhm. Yang benar adalah memang tidak diatur, ya. Sama sekali tidak. Bahwa itu masalah selesaikan dengan cara yang lain, tidak usah dengan pendekatan pidana. Ya. Ya. Orang tua lebih tepat. Tokoh-tokoh Agama agama, pemuka, ya, pemuka-pemuka agama lebih tepat menyelesaikan persoalan moralitas semacam itu. Ya. Jangan serahkan mereka supaya dibina oleh sipir penjara untuk mengakhiri kenakalan semacam Mungkin itu. ada bisnis penjara menambah gedung-gedung penjara yang Nah, di sifatnya satu pihak kan begitu ya, kita sekarang sudah over capacity, ya kan, penjara kita. Negara juga tidak cukup punya uang untuk memenjarakan orang. Apa nggak jadi beban negara berikutnya? Mhm. Apakah tidak menyebabkan lembaga-lembaga pemasarakatan kita jadi lumpuh? Mhm. Sekarang saja, ya, dengan kemarin ribut over capacity, saya kan yang waktu kebakaran yang di mati kemarin tuh Betul. di daerah mana di tuh? Tangerang. Tangerang ya. Ya, itu menurut saya tanggung jawab pemerintah. Ya, bagaimana orang dibina dan akhirnya meninggal gara-gara terbakar dan masih terkunci di dalam. Dan salah satu penyebabnya adalah over capacity. Mhm. Saya dengar penjara yang di Tangerang itu 4 kali lipat dari kapasitas penghuni. Ya, Ya. silakan manusia ditempatkan dalam 4 kali kapasitas itu. Apa yang terjadi dengan emosinya? Dan akan menambah penjara lagi ketika mereka melakukan seks dalam penjara. Betul. Belum peningkatan homoseksualitas Ya. di dalam penjara-penjara. Oke. Jadi itu kita mau punya kebijakan apa gitu. Kita mau narapidana dikeluarin, di lain pihak kita bikin aturan-aturan yang segera akan membuat penjara kita menjadi penuh. Apakah ini menjadi satu proyek yang sifatnya bergulir sehingga memang ada Kalau kepentingan? saya lebih mencurigai ini semacam dagang kepentingan. Ini mau ini saya kasih, tapi saya minta ini ya. Gitu. Ya kalau mau diberantas ya ada sex trade lah di sini, bisa perdagangan perbudakan seks misalnya, Itu jelas harus ya diberantas. diberantas daripada misalnya ini mempidanakan seseorang yang memang bersetubuh. Karena begitu kompleksnya, dari saya mengulang lagi, mau pakai hukum apa? Apakah mereka harus dikasih punishment ketika memang mereka sudah melakukan itu secara turun-temurun, misalnya tidak ada memang perkawinan di antara mereka. Dan belum lagi bagaimana membuktikannya bahwa telah terjadi. Siapa yang mengakui itu? Kan saya tidak ngaku. Bagaimana membuktikannya? Betapa mahalnya untuk pembuktian kasus yang sesederhana itu. Belum lagi memang ketika ada aturan bisa mempidanakan laki-laki ketika mereka berstatus suami istri diperkosa, tidak Marital rape. ya. Ya, Itu yang sudah menikah saja. itu juga ada tuh di dalam draft Oh, ada juga itu. penghapusan kekerasan. Kekerasan, ya. Itu ada bahwa seorang istri bisa memenjarakan suaminya ketika dia merasa diperkosa. Atau mungkin sebaliknya kalau kita bicara soal equality. Ya, sebetulnya kan rape kan tidak selalu harus laki terhadap perempuan. Ya, Rape adalah suatu paksaan ya. dalam kaitan dengan relasi seksual, ya. Ya. Karena memang kalau mereka sudah melakukan persetubuhan di luar pernikahan, memiliki anak turun-temurun, itu oleh mereka sah-sah saja sebagai warga negara. Dianggapnya karena berdasarkan aturan atau cultural value mereka. Bagaimana pemerintah bisa mengontrol, melakukan satu punishment? Ya. Ya, itu yang harus dievaluasi, ya. Itu yang harus dievaluasi, apa betul, apakah kriminalisasi terhadap seks di luar nikah itu suatu kebijakan yang tepat, bisa dilaksanakan dan bisa menyelesaikan persoalan. Walaupun himbauan kebebasan
seksual itu secara etika, secara kultural memang harus dilihat dari ini ada satu labeling kalau Anda hidup di satu level sosial tertentu, mereka melakukan seks bebas misalnya. Itu ada stigma bahwa mereka bukan stigma, ada satu judgement itu di pembiaran misalnya. Walaupun secara etika itu tidak bisa diterima berdasarkan nilai-nilai budaya kita. Tapi bukan berarti mereka definitely harus dipenjara ketika mereka. Ya, tinggal cara penyelesaiannya ya. Kan cara penyelesaian banyak kan. Hukum pidana kan ada namanya prinsipnya ultimum remedium ya, sebagai the last remedy. The last remedy ya. Jadi ya gunakan cara berpikir itu ya, sebagai the last remedy. Kenapa kita mesti menghadap dan akhirnya bisa membawa persoalan, belum nanti korupsi dalam penegakan hukumnya terjadi tuh. Kan ada seks graffiti. Gratifikasi ya. gratifikasi Seks. Baik ya. Jadi pada dasarnya itu sangat sulit ya untuk bisa diterima, atau kalaupun itu dipaksakan menjadi masalah yang besar. Menurut Kalau saya itu akan jadi masalah daripada solusi ya. Oke. Jadi belum lagi orang-orang yang memang bisa melakukan hubungan tubuh karena berdasarkan kepercayaannya, yang tidak harus. Betul. Misalnya orang menikah dengan Bisa berakibat ke sana. Baik, terima kasih Kang Pohan. Di ujung acara ini Sama-sama kan. kami bisa mendapatkan informasi, edukasi bagi rekan-rekan yang melihat acara podcast dan vlog Pisan di Kanvas Kosong, Law, Life, and Matters. Saya tutup pada hari ini, ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber sekali lagi. Hatur nuhun Kang Pohan. Hatur nuhun sama-sama. Juga ucapan terima kasih kepada sponsor Studio 23 Bakum, kami Print, Aulia Cateringa. Dan kami mengajak kepada rekan-rekan pemirsa untuk tetap menonton kembali di podcast dan vlog Kanvas Kosong berikutnya. Dan kami harapkan dan rekan-rekan bisa melihat kami di YouTube, Spotify, di Instagram. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, and subscribe. Kita cheers. Ini Kopi Bumi Parahyangan, hatur nuhun. Ya. Bersama podcast vlog Ngopi Santai di acara Kanvas Kosong, Law, Life, and Matters. Juga terima kasih saya ucapkan kepada sponsor Studio 23 Bakum, kami Print, dan Aulia Cateringa. Hatur nuhun, sampai jumpa di acara berikutnya. Hatur nuhun.